Sobat RBS, jumpa lagi dengan Atung Yunarto pada program Buka Mata. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tentu saja saya tidak sendirian, saya dengan narasumber yang cukup berkompeten dan luar biasa. Sesaat lagi di Radio Braille Surabaya. Saat ini para penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa permasalahan, misalnya tentang fasilitas publik yang masih belum aksesibel, sehingga mereka juga mengalami kesulitan untuk beraktivitas dalam menggunakan fasilitas publik yang ada. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, seorang dosen Departemen Arsitektur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan Dr. Arina Hayati. Halo Mbak. Halo Mas Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana akhir-akhir ini aktivitasnya? Sibuk? Wow, ya. Sibuk, Ya. padat. Ya. Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Udah lama ya Mas kita nggak ketemu. Udah lama. Apalagi ada Terakhir COVID tuh ya. Kita ketemu tapi Iya. online. Oh ya online Iya, ya. kita Oke. online, Ya. ya kan. Waktu Tapi itu. yang kalau kita offline kayaknya 2018 atau berapa gitu. Betul, Udah jauh lama sebelum pokoknya. COVID ya. Iya, 19. jauh sebelum COVID. Iya, ya. ITS. Selain apa tadi sebagai dosen di ITS, aktivitas yang dahulu Mbak misalkan sebagai aktivis disabilitas itu masih gimana berlangsung ya? Iya, ikut di beberapa organisasi disabilitas. Kemudian ya masih sering berhubungan dengan teman-teman disabilitas sih. Wah, iya. Karena saya juga disabilitas. Oh, gitu. oke. Ya. Bisa disampaikan mungkin kepada Saya polio. Jadi oke. saya polio dua Ya. kaki, Ya. dua-duanya kena polio sejak umur 6 bulan. 6 bulan masih bayi berarti ya. Ya, ya, ya. Jadi saya dulu tinggal di desa sih. Terus pas itu kalau nggak salah ya mungkin masih tahun akhir 70-an ya. 80-an itu kan pandemi. Sama ya? Ya. Pandemi ya, sama Pandemi, ya. Kayak ya. polio itu kan dulu banyak. Iya, betul, yang kena. betul. Ya itu, saya termasuk. Ya, Terus ya. saya pakai 2 krek, tapi kalau perjalanan jauh saya harus pakai kursi roda sekarang. Oh, Iya. iya, iya. Jadi kalau perjalanan jarak dekat gitu, kalau saya di kampus masih pakai krek naik turun. Tapi kalau keluar Iya. jalan-jalan saya pakai kursi roda. Iya, Gitu. iya. Gini Mbak, Iya. kalau kita mencermati ya tentang fasilitas publik yang ada sekarang kok masih dirasa belum bisa diakses secara aman, nyaman, atau masih mengalami kesulitan dari teman-teman disabilitas. Itu kalau dilihat dari peraturan-peraturan yang ada mulai dari nasional sampai daerah itu apakah sudah sudah cukup atau sudah cukup menjamin gimana Mbak menurut Mbak Arina? Kalau ada, iya ada. Tapi kalau istilah menjamin, saya tidak bisa bilang menjamin ya. Mas. Jadi kalau misalkan kalau peraturan tentang bagaimana kemudahan bangunan, lingkungan itu ada di PUPR 14 2017 itu lengkap di sana. Dan itu tidak hanya kita membicarakan di ruang dalam ya atau di dalam bangunan, tapi juga di luar, di sekitar. Lengkap di sana. Cuma permasalahannya itu kan kalau kita lihat banyak fasilitas publik ya, kalau saya bilang publik ya, Mas Agung. Ya. Jadi itu masih sulit, masih cukup tidak mudah gitu. Kalau saya bilang ada sebenarnya, Ya. tapi tidak mudah digunakan sama teman-teman gitu ya. Ya. Ya contoh misalkan kalau saya disuruh, ya ini aja kita lihat trotoar nih, Iya. trotoar di Surabaya, ini Iya. kayaknya macam-macam deh modelnya, betul nggak? Betul sekali. Saya betul dulu sekali. lihat trotoar di tengah kota, Ya. di daerah ini, saya dulu sering ke rumahnya teman yang dekat Keputaran, Oh ya. ingat nggak? Ya. Mas, Nah, daerah situ, betul. daerah Keputaran itu, Ya. itu pertama kali menurutku trotoar yang cukup nyaman karena kekerasannya itu kayaknya dari ini deh, bukan dari keramik. Dicor gitu mungkin? Dicor, Gitu ya. sama kayak dikasih agak ada perkerasan gitu ya. Jadi Oke. jadi agak kesep gitu ya. Iya, iya Dan betul. memang
kalau nggak salah belum ada, sayangnya belum ada umum pemandu. Oh, Cuma iya, saya iya. kalau ini kan perspektifnya subjektif ya. Iya, Saya kan oke. pakai krek Oke. dan saya paling takut dengan permukaan licin. Betul. Karena kadang saya nggak kepleset, tapi tongkat saya yang kepleset, saya pasti akan kepleset juga gitu. Betul. Nah, itu masih menurut saya masih oke gitu. Ya. Tapi pada saat sekarang saya melihat di beberapa wilayah di Surabaya banyak macamnya sekarang trotoar itu. Wow, ya. Jadi pertama kalau saya amati mungkin materialnya keramik, Oke. yang kalau hujan kayak gini kan sekarang Iya. hujan ya. Iya. Sekarang hujan, Iya. rintik-rintik apalagi itu kan Iya. cukup bahaya, Betul. Mas Atung. Betul. Dan itu licin banget itu. Betul. Itu saya nggak berani, Iya, nggak berani iya. lewat. Iya, Kadang hujan. kalau misalkan saya disuruh lewat trotoar kayak gitu, saya akan lebih mending lewat di jalan beraspal daripada trotoar yang pakai keramik. Ya, kalau dilihat tadi ada peraturan di level nasional. Kalau menurut Mbak untuk di Kota Surabaya sendiri ada nggak sih peraturan-peraturan Perda. yang mensupport itu? Perda ya. Iya, perda Nah, atau perwali itu ada nggak sih di Surabaya? Saya pribadi jujur belum pernah mengakses. Oke. Jadi saya belum bisa bilang ada atau tidak. Mungkin saya kembalikan ke Mas Atung, ada nggak Mas? Iya, saya juga belum pernah ya sepertinya. Tapi, Iya. tapi Cuma- keberadaan peraturan untuk level daerah itu Iya. seberapa perlu sih? Ada Ini hubungannya mungkin ya? saya bukan kapasitas untuk, Oke. karena biasanya kan Oke. bidang hukum ya itu ya Oke. Mas. Tapi saya Oke. dengar nih Oke. kalau sebenarnya peraturan pemerintah atau misalkan PUPR, kementerian PUPR itu harusnya ada turunannya gitu, Oh, ada oke. perda kan gitu kok. Oke. Dengernya gitu. Iya. Dan itu yang lebih mengikat sebenarnya. Betul. Heeh. Mungkin terkait dengan anggaran di daerah Kebijakan juga. iya, ya, karena penganggaran kemungkinan juga besar ya. ada kemungkinan ini ya, tiap daerah kan punya ini apa istilahnya, yang mereka bisa mengatur Ya. kota mereka sendiri gitu kan Betul, ya. betul sekali. Jadi makanya mungkin itu kenapa sebenarnya memang kalau dengar saya ini, Ya. karena saya nggak punya kapasitas itu, dengar saya kalau ada peraturan dari kementerian itu harusnya ada perda. Ya. Nah, dulu saya pernah dengar ada draftnya gitu, tapi saya juga pernah dengar draft itu juga tidak secara konsisten melibatkan teman-teman Ya, disabilitas. itu juga sih. Saya dengernya gitu, tapi Betul. saya belum yakin. Mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman. yang Betul sih, lain. kalau masalah keterlibatan disabilitas, sepertinya saya juga punya pengalaman. Memang kadang-kadang tidak dilibatkan. Iya, Padahal kan sudah iya, diamanahkan ya iya, dalam iya. apa ratifikasi CRPD itu Iya, ya. iya, without us, Ya. itu kan apa itu yang itu Betul, itu lanjutannya? pasal-pasal agak awal Iya, betul. itu kan memang harus Iya. wajib melibatkan ya organisasi Iya, disabilitas. benar. Ya. Mbak, ya tadi gimana Mbak? Apa saja sih yang menjadi fasilitas publik yang umum untuk beraktivitas para penyandang disabilitas dan faktanya seperti apa? Apakah masih belum sesuai atau masih sulit untuk diakses atau memang sudah seperti yang diharapkan? Ya, ya ini kalau saya pengalaman sendiri ya Mas Iya. Atung Iya. ya. Kalau di Surabaya, Ya. ya yang bisa diakses ya hanya yang online. Iya kan kalau kita kendaraan kan online ya. Iya sih, tapi Dan kalau di Surabaya, harganya, iya. harganya walaupun sebenarnya gini, Oke. saya pribadi pada dasarnya pasti kalau mau keluar atau beraktivitas itu kan sebenarnya hitungannya banyak ya kita Betul, ini. betul. Dari kita keluar rumah, Iya. kemudian mau kemana, Iya. pada saat mau kemana itu akan bertemu apa saja gitu. Iya. Nah itu kan pertimbangannya adalah nanti kita mau pakai apa, mau kesananya, Iya. nanti kita akan nemuin apa di jalan. Kalau misalkan saya mau jalan nih, misalkan ada apa itu tempat jual di dekat rumah gitu misalkan, Iya. kelontong misalkan. Iya. Nah itu kan kalau kita lihat ya kalau di lingkungan kita udah hafal ya Mas Atung ya. Iya. Tapi kalau kita sudah cukup jauh itu kan kita pasti kalau jalan pasti berpikir nanti saya akan pasti butuh trotoar nih gitu. Iya, betul Dan sekali. kenyataannya trotoarnya nggak konsisten. Oh, Ada yang dia apa itu bagus, ada yang dia cukup nyaman dan aman, tapi ada juga dia terputus gitu. Jadi kayak misalkan sekarang banyak trotoar yang ketika kita pindah dari tempat ke tempat lain kan ketinggiannya langsung beda. Kalau di Iya. luar kan Iya, harusnya tidak disamakan. konsisten. Iya. Betul, betul. Nah itu kan kalau saya yang pakai kursi roda atau yang pakai kereta. Tapi kalau teman-teman kayak mungkin Mas Atung ya, Iya. Mas Atung
Ya tadi ada beberapa yang ketidakkonsistenan pada saat kita membicarakan ubin pemandu misalkan. Betul. Ada yang kadang ada yang bertanya tuh, saya kan di arsitektur ya mas, ada yang bertanya teman-teman mahasiswa, Bu kenapa sih kok ada yang warnanya kuning, warnanya ubin pemandu yang warna kuning, ada yang hitam gitu, ada juga yang di daerah Kertajaya ini kalau nggak salah, kalau teman-teman ke Kertajaya itu kan sebenarnya ada ubin trotoar yang juga baru, menurut saya cukup baru lah. Tapi penutup trotoarnya itu dia pattern, ada polanya. Jadi keramiknya itu warnanya macam-macam gitu. Terus kalau nggak salah ubin pemadunya itu warnanya hitam. Oh, itu hitam waktu seperti apa, granit atau iya kayaknya keramik? Nah, keramik. Iya, oh sudah keramik ya. Sudah keramik. Berarti itu sudah generasi berikutnya. Iya, generasi berikutnya. Meskipun kecil. Generasi yang lebih murah. Oh, saya kurang tahu. Padahal lebarnya tetap itu. Iya. Kayaknya nggak cukup. Kakiku sudah mencoba di situ, ternyata dua kaki yang berjajar gini nggak cukup. Harus jalannya gini. Jadi kayak apa ya? Oke. Kayak lomba ratus jagat kali ya. Oke. Nah, ya kalau saya sih cuma informasikan teman-teman itu sebenarnya memang tidak harus kuning, tapi istilahnya itu punya iluminasi. Jadi perbedaan warna yang kontras. Oke. Jadi misalkan kalau apa itu material yang lain itu warnanya hitam, maka kalau akan lebih utara kuning gitu. Atau sebaliknya gitu. Ketika ininya kuning, maka hitam gitu. Jadi intinya itu kontras. Cuma memang banyak peraturan yang sebenarnya yang paling kontras dengan warna apapun itu seharusnya kuning. Iya sih kayaknya apa? Iya, kalau yang fokusnya yang kecil tadi itu lebih gelap daripada apa backgroundnya, itu biasanya malah ketutup dengan pantulan backgroundnya. Ya tapi kalau yang fokusnya tadi misalkan pada apa guiding blocknya itu lebih lebih cerah ya daripada backgroundnya kan lah jadi lebih nyolok ya, apalagi untuk low vision gitu kan. Iya itu. Jadi itu yang menjadi kendala ketidakkonsistenan beberapa penerapan itu Mas Atom. Yang mungkin akhirnya teman-teman disabilitas ya mungkin menurut saya semua ya, karena saya juga disabilitas, jadi kayak aduh kok males keluar dengan nanti sini saya bisa, ternyata yang di sana saya akan bermasalah gitu. Betul. Belum nggak pede, jadi akhirnya nggak pede, akhirnya udahlah. Betul. Iya. Karena sering terkejut-kejut. Iya kan, karena tidak konsisten, jadi terkejut lagi gitu. Kalau selain tadi apa fasilitas yang ada di trotoar yang merupakan apa jalur pedestrian, untuk bangunan gimana? Misalkan bis. Transportasi misalkan. Nah, kapan itu sebenarnya sempat dulu tahun 2019 itu adalah sebelum pandemi ya, kami sempat jalan-jalan apa itu nyoba bus Surabaya dengan mahasiswa, dengan teman-teman HWDI, Surabaya, Sidoarjo dengan Mbak Made dan kawan-kawan gitu. Nah, salah satu kendala bus Surabaya itu adalah yang pertama kadang dulu yang bus Surabaya itu berhentinya itu tidak mepet di trotoar, agak jauh. Jadi kalau kayak saya agak susah untuk loncat gitu. Iya, sebenarnya ada lidah apa istilahnya ya, yang untuk apa ya kayak semacam penghubung antara base yang harus dibuka itu. Oh ya itu dari sisi base ya? Iya, base itu kan ada alatnya. Iya, itu kayak ada rem yang dari base-nya itu sebenarnya bisa. Tapi kadang mungkin kita nggak terbiasa ya. Kalau di luar itu kan otomatis akan dikeluarkan itu kalau sudah tahu bahwa apakah itu pakai krek. Kalau pakai krek, kayak seperti saya, biasanya mereka akan mepet, dipepetin dengan trotoar. Tapi sebenarnya ada ya? Ada, karena base-nya itu sebenarnya sudah apa ya, sudah internasional ininya standarnya. Tapi ada tidak semua. Difungsikan, tidak di. Iya mungkin awareness ya, apa istilahnya awareness itu kesadaran bahwa pada dasarnya ketika sopir melihat dari jauh ada pakai kursi roda, apakah teman-teman netra, apakah teman-teman yang pakai krek, mereka harusnya ada nih. Kalau saya pakai krek mungkin nggak perlu lidahnya itu atau alat penyambung antara base dan trotoar itu dikeluarkan, tapi mungkin paling nggak dipepetin tuh sama trotoar. Tapi kalau mereka misalkan lihat teman-teman yang kursi roda ya harusnya tadi siap-siap nih sopirnya gitu atau seperti itu. Nah, itu kan ada krunya ya, supirnya itu ada konduktornya. Nah ini kemarin saya dapat info nih, Mas, yang base
baru kalau nggak salah itu Betul. kayaknya nggak ada sekarang. Iya, betul. Sekarang cuma sopir aja gitu. Betul, itu yang kalau nggak salah itu yang Semanggi kalau nggak salah. Nah, Ya. iya, saya It- dengar. Saya iya. nggak pernah nyoba sih memang. Saya karena- sudah nyoba, itu Nah. tidak ada kondekturnya. Nah, itu nggak bisa ngarahin. Terus kalaupun yang bis Surabaya pun meskipun ada kondektur, Iya. kadang-kadang nggak aktif untuk apa Untuk ya? ya itu harus sigap ya, harus sigap. Iya, nggak sigap sama Iya, sekali. nggak sigap. Iya, iya. Kalau di luar nggak ada, tapi sopirnya sigap dan mereka akan. Saya sempat ingat waktu itu pernah saya pengalaman di luar itu sampai nunggu kita duduk loh mas. Oke. Jadi masuk sampai dia itu lihat dari spion itu kita duduk. Oke. Dia nggak harus turun karena dia hanya cuma mempetin ke trotoar karena saya kan nggak pakai kursi roda waktu itu, saya Iya, berjalan. iya. Dia hanya nunggu, dia sudah saya bisa masuk sampai saya itu duduk benar, dia baru jalan. Kalau di sini mungkin nggak. Iya, enggak ada. Mungkin teman-teman yang tidak non disabilitas mungkin pernah pengalaman mungkin nggak seperti kita aja lah. Mereka baru udah kejengkang, mau kejengkang makanya harus pegangan gitu. Betul. Apalagi kami gitu, apalagi Betul. saya yang lebih kedaksa ya, yang sangat kaki lemah gitu. Iya, Pada iya. saat di gate gitu ya sudah. Nah terus kalau untuk itu tadi terkait dengan transportasi ya, itu masih banyak sekali menurut saya permasalahannya. Karena saya juga tunanetra juga mengalami hal-hal seperti tadi yang Mbak alami juga dengan versi tunanetra ya. Iya. Nah kalau untuk gedung-gedung gimana Mbak? Misalkan gedung-gedung publik, misalkan ada pengalaman nggak sih? Iya sama juga sih. Saya mikirnya, saya selalu punya ini ya, istilah keputusan setengah hati. Oh, seperti apa itu? Half heart solution, istilahnya itu keputusan setengah hati. Oke. Saya sering sekali mendapati bangunan-bangunan yang pada dasarnya misalkan ada RAM gitu ya. Iya. RAM-nya itu kayak tiba-tiba ada yang kemudian tidak sesuai standar. Maksudnya Biar ada tiba-tiba saja. ada itu apa? Maksudnya gini, sebenarnya dia pintu masuk gitu ya, pintu Oke. utama itu dia ada tangga Oke, misalkan. iya. Tapi sebelumnya dia nggak memikirkan harusnya juga ada RAM, terutama Oh, iya. kalau fasilitas publik Oh, iya. misalkan. Oke. Atau saya malah sangat jarang sekali berpandu malah. RAM aja ada, tapi tadi tiba-tiba ada yang kadang tidak konsisten. Iya, iya. Sesuai ini ya, sesuai Iya. standar secara teknis ya. Iya. Apalagi kayak ubin pemandu gitu. Iya, iya. Atau mungkin yang paling sangat kadang kita lupakan atau remehkan teman-teman yang tuli, yang sebenarnya mereka butuh komunikasi ya. Betul. Tulisan ya yang terus mereka prefer kalau misalkan pintu lobby gitu harusnya kaca transparan biar Oh. mereka tahu apa yang ada di dalam dan lain Iya. sebagainya gitu. Nah itu malah tanda atau tulisan ini ya, signage itu kan Iya. sebenarnya penting untuk Betul. teman-teman yang Betul. tuli ya. Iya. Nah kalau teman-teman yang sebenarnya saya pernah survei dengan teman-teman itu sebenarnya ubin pembantu itu nggak harus ada, bisa digantikan yang lain, misal railing juga bisa Betul, mengarahkan betul. kan. Iya betul. Pegangan rambat Pegangan itu ya. rambat itu juga Oke. bisa. Jadi mungkin kalau ubin pemandu itu cukup kompleks Betul. dan mungkin istilahnya mengganggu estetika kan bisa aja Betul. diberikan Betul. yang lain gitu. Nah Iya. itu ya saya lihatnya banyak nggak konsisten. Ya, Satu, kalau gitu. seperti handrail atau pegangan rambat tadi itu antara kebutuhan untuk memandu, untuk pegangan rambat memandu orang jalan seperti tadi Mbak katakan, Dengan yang kursi roda. ya dengan kursi roda ada beda nggak sih? Ada. Oh, seperti Kalau apa? kalau di peraturan itu kan sebenarnya lengkap ya. Jadi kalau rem Rem yang itu oke, itu. ada yang posisi yang jadi apa istilahnya railingnya itu yang ukuran ketinggian saat berdiri sama pada saat kita duduk. Gitu. Oke. Jadi saat kita kalau misalnya pakai kursi roda kita akan pakai yang bawah. Oh memang ada dua. Ada gitu ya? dua. Oh, oke. Aturannya ada dua. Oh, gitu. iya, 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 Semuanya iya. ada dua. Dan yang di bawah itu malah harus menerus. Nggak boleh biasanya dipotong kalau misalkan ada sambungan besi gitu ya. Kan kita itu kan harus menerus ya. Pegangan kan nggak boleh terputus mas. Iya, Kalau iya, pakai iya. kursi roda karena Betul. kita kan ngangkat. Menahan ya juga. Menahan juga Menahan gitu. juga. Karena kalau teman-teman mandiri pakai kursi roda nggak ada bantuan itu kan dia harus Nyambung. menahan gitu. Kalau Menahan. misalkan dia lepas ya mundur dia kan. Oh. Makanya kenapa ada jarak tertentu di mana itu nanti ada bordes yang datar biar dia beristirahat Iya, beristirahat, dulu. oke. Nah, ya sedetil itu kadang nggak ada. Ya kadang-kadang deh, misalkan wah ini areanya kurang nih. Ya udahlah yang penting ada RAM. Nanti 1 banding berapa ya? Misalkan sampai 10% gitu atau Iya. malah 15% yang Iya. bener-bener Iya. sangat tajam gitu ini kemiringannya. Ya. Nanti jawabannya kayak dibantu gitu. Ya. Padahal esensi dari akses kan bukan demikian.
Ya Mbak, jadi gimana nih kalau dibandingkan dengan fasilitas yang ada di luar negeri seperti yang Mbak pengalaman Mbak? Saya juga akhirnya saya tuh lebih berani kalau di luar daripada di sini. Mandiri gitu? Wow. Wih. Ya mungkin jadi dulu masih ini muda, nih. pada saat masih muda saya sering keluar sendirian. Sampai mana sih itu? Mbak? Mana? Yang terakhir tahun kemarin saya ke Madrid. Wih. Wow. Madrid tapi dalam grup. Jadi kami grup. Tapi dulu waktu awal-awal saya sendirian Mas, kalau keluar. Jadi mungkin kayak ketika saya ke Inggris itu saya 8 bulan sendirian saya. Wow. Gitu. Ya. Tapi yang sekarang saya kayaknya lebih prefer bawa temen gitu ya. Karena dulu saya masih pakai krek. Oh. Jadi nggak bawa kursi roda, Yeah, tapi sekarang saya pakai kursi roda dan ternyata kalau bareng-bareng pergi itu lebih seru. Lebih membangun empati temen Persis. untuk memahami bagaimana strateginya kita bepergian gitu. Dan untungnya adalah akhirnya saling memahami, menghargai. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Dan itu sebenarnya lesson learn yang sangat mengena ya pada saat kita bepergian bersama. Makanya kalau saya melihat teman-teman kalau mengadakan survei bareng itu saya sangat senang sekali sih, setuju kalau seperti itu, karena itu metode yang memperlihat share pengalaman kita itu tidak hanya kita sendiri. Betul. Nah kalau di luar itu konsisten Mas. Wih. Jadi nggak ada yang namanya misalkan kamar mandi yang ada gambarnya kursi roda yang akses itu tiba-tiba kita nggak bisa masuk, nggak. Di sini banyak. Betul. Jadi cuma kayak tempelan aja. Betul. Tapi saat kita masuk nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nah ini sebenarnya saya merasa kenapa kok bisa terjadi. Ya karena tadi mungkin teman-teman mungkin ya ini juga saya di arsitektur ya, di departemen arsitektur. Kadang tidak dengan detail, tidak dengan memahami dengan baik gitu ya. Kemudian mungkin ada istilah ya sudah yang penting ada gitu. Tadi yang saya bilang setengah hati tadi. Padahal sebenarnya ketika itu sudah ada, kenapa nggak sekalian sesuai dengan peraturan dan memang bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Nah itu masalahnya mungkin Mbak. Tadi Mbak katakan tidak sesuai dengan aturan, kenapa ya? Langsung aja dilaksanakan gitu ya. Mungkin ada permasalahan juga dengan aturan itu, misalkan sanksi atau apa, mungkin di luar negeri seperti apa, kalau di sini seperti apa? Iya, sebelum kita membicarakan sanksi itu sebenarnya kalau saya pahami mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus dilalui dulu oleh teman-teman mungkin yang notabene-nya apakah mereka desainer, arsitek, ataukah kontraktor dan lain sebagainya ya yang itu mungkin harus pemahamannya harus dalam dulu gitu. Wow, jadi saya takut nanti. Iya itu dulu karena gini, saya takutnya itu kayaknya kita kan sering bargain nih, orang Indonesia kan sering kayaknya nggak apa-apa nih gitu. Nanti kan dibantu gitu. Nah itu jangan gitu. Kalau kita menerapkan fasilitas yang akses atau ramah terhadap pengguna siapapun ya, saya kita nggak merefer ke disabilitas. Betul ya, untuk semua. Untuk semua ada anak-anak, lansia dan semua orang yang non disabilitas atau tidak disabilitas itu ada kemungkinan suatu saat bisa saja disabilitas gitu. Iya. Jadi pemahaman saya bahwa kita membicarakan disabilitas itu nggak hanya untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah di sana ya harusnya tadi memahami itu bahwa ketika mereka menerapkan satu fasilitas gitu ya harusnya benar-benar sesuai gitu. Jadi jangan ada konsep bahwa uangnya sedikit gitu, atau mungkin areanya kurang untuk RAM, atau mungkin wah ini kayaknya jelek nih kalau akan dikasih mobil pemandu gitu. Ya mereka memberikan solusi yang kemudian mereka bisa digunakan gitu, dan sebenarnya banyak gitu, banyak. Dan kalau saran saya banyak solusi itu sebenarnya kadang tidak textbook ya Mas Atung, betul. Tapi bisa sebenarnya hearing, mendengarkan pendapat teman-teman, informasi kira-kira kalau nggak ada ini, ada nggak pengganti yang kemudian itu bisa membantu mereka untuk lebih mudah gitu. Iya betul ya. Iya itu yang saya pahami bahwa sebenarnya informasi-informasi bagaimana lingkungan kita itu bisa lebih aman, nyaman, itu kadang kalau memang cukup kompleks ya, tapi sebenarnya teman-teman itu juga cukup fleksibel kok. Jadi misalkan ubin pemandu sebenarnya bisa digantikan dengan railing gitu ya, sama. Betul sekali. Ya. Dan ketika ya tetap harus ada dan railingnya juga harus benar gitu tetap benar gitu seperti itu.
Terus ada juga kalau saya lihat hanya parsial, misalkan ada RAM, tapi ternyata RAM-nya udah bagus tuh, kemiringannya sesuai 1:10, 1:12 gitu, tapi saat materialnya licin sama aja. Betul, sama Itu sering kan, gitu. ya. Jadi kadang materialnya keramik yang licin, padahal kan harusnya itu satu paket. Kemiringannya juga harus bagus, Ya. ininya juga. Terus kayak ini teman-teman yang tuli yang butuh informasi signage, Oke. itu kadang posisi tulisan tersembunyi, nggak mudah Iya, dilihat, betul. jarak juga, Betul. seperti itu. Betul. Ya tapi tadi yang kita bicarakan tentang material ubin pemandu, kadang mereka bermain warna, sudah pola lantainya sangat berpola, Ya. akhirnya tenggelam tuh nanti. Iya. Teman-teman kan kadang mungkin ada yang parsiali ya mas. Betul, Ada yang totally ada, blind, ada yang low ada vision yang atau low kan- vision. iya, betul, Nah teman-teman betul. low vision tuh sebenarnya masih bisa Iya. bedain kan ya mas. Bisa Kalau bedain, betul. iluminasi tadi ya, kontras Betul, apa betul, tidak itu. Nah betul. itu gunanya itu. Gitu. Persis sekali. Tapi ada yang teman yang bilang, lo kan nggak bisa melihat sama sekali, ngapain kan nggak ada masalah kalau Iya. saya kontrasin. Nah itu yang mereka mungkin kadang Kurang memahami. ya, kurang memahami, betul, Ya, betul sekali. jadi kebutuhan kita tuh sebenarnya sangat Ya. diverse ya. Iya, padahal low vision itu kan juga beragam ya, Rate apa tingkat ya? katanya Tingkat, tingkat ke sisanya itu Iya, tetap betul. ya. Dan itu juga malah bahaya juga sih kalau tidak kurang kontras gitu, malah dia masih mempergunakan sisa penglihatannya, tapi Iya, dia betul. dipaksakan untuk melihat sesuatu yang mungkin kurang optimal ya dalam Betul. Nah, itu malah bisa mencelakakan Iya. itu. Kayaknya Mas Atom pernah cerita ke saya deh, pernah ke mall atau mana, Hmm. lobbynya itu Iya. lantainya itu punya pola, Betul terus sekali. jalannya aneh Mas Iya, Atom. iya. Dulu waktu saya masih low visionnya masih agak bagus sih, Iya, terus- tapi sekarang hampir total nih. Iya, Nah, itu, total. waktu itu Nah. masih menggunakan itu sisa penglihatan. Iya, terus- Jadi kebingungan. Bukan kayaknya sama cerita, aku kayaknya jalannya kayak lucu gitu, Heeh. ngindarin, Betul. mungkin yang ini kayak pikir bolong, Iya. terus ditanya persis. sama temannya, itu ngapain jalanmu kayak gitu? Betul, persis sekali Iya, karena bolong iya. gitu. Betul, karena fokusnya ke warna ya, tidak Iya. pada teksturnya sehingga tak raba dulu sama kaki. Iya, Nah, Pak. ini cekung. Dipikir cekung. Iya, atau yang Warnanya cenderung gelap. iya nggak Nah, tahu. iya, Iya, iya. takutnya kan kalau Nah itu kadang mereka berpikir bahwa ya udah satu solusi itu sebenarnya bisa untuk semua, padahal enggak gitu. ya, kadang-kadang sih jadi gregetan gitu loh. Kan pembangunan itu sudah berulang kan. Iya. Itu pembangunan berulang, tapi masih salah. Jadi Iya. makanya tadi saya minta pendapat Mbak Arina tentang sanksi. Seperti apa sih kalau di luar negeri Iya. seperti apa? Saya tidak mendengar spesifik ya, tapi Oke. saya pernah mendengar saja. Mungkin Oke. bisa dikonfirmasi ke Iya. teman-teman yang lain yang lebih tahu. Oke. Tapi sebenarnya kalau di luar itu sebenarnya ada semacam badan ya Mm-mm. untuk mengevaluasi Mm-mm. proyek-proyek terutama untuk akses publik itu Ya. yang kemudian nanti akan dievaluasi apakah memenuhi gitu. Kayak misalnya Oh. saya pernah dengar di Jepang. Ya. Di Jepang itu istilahnya setelah proyek itu selesai pasti ada evaluator, termasuk bagian aksesibilitas itu. Ya. Ketika itu tidak memenuhi, sanksi yang saya pernah dengar itu adalah si desainer atau arsitek itu kadang akan diberi sanksi tidak boleh ikut proyek selama 2-5 tahun kayak Wow, gitu. wow. Itu kan lumayan itu bagi orang. Betul, betul sekali. Nah, kalau yang lain saya lihat, saya juga kenal Joseph Kwan. Joseph Kwan ini direktur UIA Architecture for All. Itu dia di Hong Kong. Beliaunya bilang bahwa yang menarik adalah keprofesian ya. Jadi uji kompetensi sebagai seorang profesian di arsitek. Arsitek itu salah satu topiknya adalah aksesibilitas. Itu menjadi ini. Nah, seingat saya mungkin di kami karena saya juga anggota IAI, pengurus IAI juga. Oke. Saya belum tahu detail ya, tapi kemungkinan besar masih belum spesifik ya. Topik itu menjadi salah satu uji kompetensi. Nah, termasuk juga di Hong Kong itu ternyata materi tentang aksesibilitas, universal design, inclusive design itu ternyata sudah menjadi mata kuliah wajib ya, atau embedded di arsitektur, di bidang arsitektur gitu. Jadi Kalau di Indonesia sendiri gimana itu? nah Apa di Indonesia mata ini kuliah seperti itu? mata kuliah ini kayaknya tergantung ya, tergantung. Oh. Jadi kayak misalkan ya di ITS pun karena ada saya gitu, Yeah. dan saya juga punya tujuan pribadi, misi pribadi gitu. Ya saya mencoba memasukkan
topik itu di beberapa mata kuliah gitu ya, Mas Atung. Wih, Itu masih- usaha. Tapi sebenarnya di awal mungkin Mas Atung juga, kita kan ketemu pertama kali mungkin bukan pertama kali ya, mungkin salah satunya kita intens membantu mungkin Pak Gunawan ya, Iya, di betul. Petra itu kan Iya, lebih dulu. betul. Apa inklusifnya seperti itu. Iya. Dan saya harapkan mungkin tidak hanya di ITS ataupun di Petra ataupun di kampus lain, mungkin kami harapkan ya walaupun mungkin tidak dalam benarnya akan bersyukur kalau itu menjadi mata kuliah wajib, tapi juga sebenarnya bisa menjadi mata kuliah yang paling enggak topik ini bisa masuk Ya. dan benar-benar diberikan ya Mas, Ya, atau ya. tidak hanya baca peraturan. Oke, ya. Iya kan? Nah, ya. Iya, Selama ini di Surabaya sendiri, Mbak, apakah pernah dilibatkan dalam menyusun kebijakan terkait mungkin dengan proyek-proyek atau pembangunan fasilitas publik? Pernah nggak dilibatkan? Tidak. Tidak. Jadi di kampus pun enggak. Wow. Di kampus pun tidak gitu. Jadi ya mungkin kurang terkenal aja mungkin ya, kayak Mas Atung nih. Jadinya akhirnya kita Iya. jadi demo dong. Ya enggak, mungkin ya bersyukur aja, ya udahlah diterima Iya sih. semoga. Ya kita sambil memberi masukan ya. Ya kayak Ya. di kampus saya gitu ya, saya nggak akan ini kan, di kampus saya misalkan saya sudah batin dengan teman, ada teman yang kita buat renovasi selasar lah, selasar. Iya. Saya bilang, selasar ini kalau kena hujan licin loh. Wah nggak licin, bener licin. Karena kita kan lebih sensitif ya Mas Iya, Atung iya, ya untuk betul, menilai. Betul, betul. Dia sudah, nggak Betul. licin ini, udah dipilih materialnya untuk outdoor. Ternyata berapa minggu kemudian dia bilang ke saya, Iya. iya Iya, licin mbak. betul. Karena dia pernah ke PlayStation di situ. Betul, kita kan apa ya? Ya jadi sensitif gitu-gitu. Iya. Ya lebih untuk Iya. bahkan lebih memandu aja kalau lama-lama. Tapi ya mungkin ya saya harapkan walaupun saya ya mungkin masih banyak teman ya atau teman-teman yang lain yang bisa dihubungin dan bisa bekerja sama gitu. Dan itu harapan saya juga, gak harus kemudian ke saya, cuma ya semoga saja kalau memang itu dilakukan ya harus konsisten dan komitmen tadi ya Mas. Iya. Ada nggak sih sebenarnya mengawinkan antara nilai seni arsitek tadi dengan fasilitas-fasilitas yang Banyak, diperlukan Mas. itu bisa bisa Banyak. dikompromikan, bisa sejalan. Sangat bisa. Dan itu sebenarnya pekerjaan teman-teman arsitek dan mungkin sekarang kalau mahasiswa arsitektur. Seninya kan di sana. Untuk menggali kreativitas itu kan pasti banyak masalah, banyak permasalahan, itu harusnya banyak ide gitu. Iya, iya. Tapi ketika banyak ide itu jangan salah, idenya jangan keluar dari iya kan. Iya, betul, betul. Sebenarnya kita bisa kompromi, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa kompromi. Hmm. Iya kan? Oke. Jadi standar utama harus dipenuhi. Itu dulu, oke. Tapi teman-teman desainer ataupun arsitek ataupun mungkin mahasiswa sebenarnya masih bisa punya peluang untuk berkreativitas ya. Iya. Iya. Tapi ya tentu ya tadi misalkan aja itu nggak harus semua ubin pemandu kan jelek tuh. Iya. Di luar juga nggak semua kok Mas. Betul. Cuma hanya tempat-tempat yang memang sangat bahaya itu pasti ada ubin pemandu. Pemandu. Karena mereka sudah menganggap bahwa di sana tuh mandiri teman-teman. Dan mereka sudah punya pengalaman secara kognisi ya Oke. dalam pikiran mereka, Oke. ingatan mereka itu Oke. udah hafal, ya kan Mas Oke, Agung? betul, betul. Dan mereka kan nggak perlu deredek semuanya berpemandu, nggak perlu kan? Iya, mungkin ada tanda yang lain. Iya, atau ada tanda yang lain, Dijadikan iya. dulu itu bisa. Nah saran saya, Iya. ya sebenarnya keberadaan teman-teman disabilitas itu sangat penting untuk memberikan informasi itu agar kita lebih kreatif Iya. tanpa harus kemudian meninggalkan konsistensi bagaimana lingkunganku lebih ramah dan aman. Ya, oh ya Mbak, dengan persoalan yang sudah dijelaskan seperti tadi, apa sih harapan, mungkin saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait? Nah ini kompleks ya. Sedikit aja. Mungkin gini, Ya, oke. kalau saran saya mungkin kita harus kerja bareng-bareng ya, Oke. Mas Atung. Ya. Jadi saya juga walaupun disabilitas ini ternyata ya perlu banyak belajar dengan teman-teman yang lain. Karena kan spektrum yang saya pahami hanya daksa gitu ya. Oke. Ya pastinya perspektif teman-teman yang netra, tuli dan lain sebagainya itu kan memang itu perlu kita pahami. Dan pemahaman itu tidak hanya stop bahwa kita tahu dan hanya stop bahwa kita tahu ada peraturan, tapi juga bagaimana kita memposisikan di posisi mereka. Itu yang penting. Istilahnya kalau di kami itu empatik ya, kita punya empatik. Nah, saya rasa kalau
mereka tahu bahwa oh ternyata kalau ada tangga harus saya kasih pegangan gitu. Itu karena mereka ya kayak saya masih bisa naik tangga Mas, tapi pegangan itu sebenarnya membantu banget. Iya. Mungkin tidak saya pegang, tapi secara saya melihat ada tangga, ada pegangan itu Sudah kayak aman gitu loh. merasa aman juga Iya, ya. aman kayak seperti itu. Jadi mungkin ya tadi kerjanya mungkin nggak bisa sendiri-sendiri, Iya. harus bareng-bareng kolaborasi dan mungkin tadi dengan pikiran terbuka, hati terbuka untuk menerima informasi apapun gitu. Karena kalau ditanya apakah ada peraturannya, ada semua kok Mas. Atau Iya. yang menjadi pertanyaan kenapa kok masih belum maksimal, nah itu berarti kan personal ya. Ya kan lebih ke kitanya ya apakah Iya. dan mungkin harapan saya juga tidak hanya ini ya apa ya pemegang kebijakan yang memang harus lebih melibatkan teman-teman disabilitas, Iya. tapi mungkin teman-teman disabilitas ya saling apa istilahnya menangkap bola apa istilahnya Iya. ngambil inisiatif juga ya, untuk ya. untuk mendekati, untuk berkolaborasi Ya, dua betul belah sekali. pihak gitu. Ya. Nah, saya pribadi karena saya akademisi, saya di arsitektur, ya saya akan berusaha keras untuk ya paling enggak mengenalkan atau memberikan informasi-informasi itu untuk mahasiswa yang notabene mereka akan sebagai calon-calon desainer ataupun arsitek. Ya, harapannya itu. Mbak, terima kasih banyak kesempatannya Sama-sama. sudah berbincang dan membagikan ilmu yang sangat banyak Ya. kepada para sahabat RBS, dan tentu saja ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan manfaat dan sehingga mereka dapat beraktivitas dan ikut berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada. Amin. Saya rasa itu Iya. ya. Mbak, terima kasih Terima banyak kasih ya. sekali Ya. diundang. Oke. Sahabat RBS, demikian tadi program Buka Mata. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Radio Braille Surabaya. Sampai jumpa, salam inklusi.